Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dulur rekan dari Dika Jalak. Jumpa lagi di channel Dika Jalak yang selalu update dan selalu memberikan informasi-informasi yang terbaru, khususnya di bidang jalak. Hari ini terima kasih sebelumnya yang telah mensubscribe dan memberikan komentar yang positif, sehingga ilmu kita akan selalu bertambah dan pengetahuan kita akan selalu seiring bertambah dengan waktu. Hari ini kita mau review tentang jalak Bali ya. Jalak Bali cukup menarik juga ya. Jadi warnanya putih, terus kemudian matanya ini semacam ada warna biru dan hitam. Jadi semacam model ada apa bahasanya, kacamata atau semacam Batman lah. Itu jalak putih ini. Jalak putih ini adalah burung dari endemik Bali yang sebetulnya nyaris punah jalak Bali ini. Nah, kita berusaha untuk menangkarkan ya. Nama Latin jalak Bali adalah Leucopter rothschildi yang hanya terdapat di Pulau Bali atau endemik Bali. Ya. Atau kalau bahasa masyarakat Bali menyebutnya adalah curik putih atau curik Bali. Jadi pengetahuan burung ini telah menjadi maskot di Pulau Bali sejak tahun 91. Ya, jadi sehingga maskot maka ada gambar kepingan uang logam Rp200 terbitan tahun 2008. Itu jalak Bali. Ya, jalak Bali ini sejarahnya adalah ditemukan oleh Dr. Walter Roset, pakar satwa berkepresidenan Inggris pada tahun 1910. Jadi pengetahuannya cukup kita bisa manfaatkan ya. Jadi jalak Bali ini di alam liar itu saat ini mungkin hanya sekitar 500 hingga 900 ekor saja. Jadi kalau jalak Bali yang agak besar itu ukurannya dari tubuh kepala panjang dari panjang tubuh dan kepala itu kurang lebih sekitar 21 sampai 25 cm. Jadi dominannya adalah warna putih dengan corak hitam pada sayap dan ekor. Sehingga bagian pipinya itu ditumbuhi ditumbuhi bulu, Nah, jadi itu sedang makan jalak Balinya itu. Jadi cukup bagus. Bagian kepalanya juga dihiasi jambul berwarna putih, sangat indah. Kalau jantan itu jambulnya lebih panjang. Nah, ini kita berusaha untuk menangkarkan. Jadi yang sebelah kanan kita lihat itu yang laki, terus yang makan membelakangi kamera itu yang perempuan jalak Bali tadi. Jadi benar-benar ini segala sesuatu untuk bisa kasanah dunia perjalaan, berusaha untuk melindungi yang hampir-hampir punah itu jalak Bali tadi. Jadi memang tidak mudah dulu untuk bisa menangkarkan jalak Bali karena memang habitatnya adalah habitat di liar, dan kita untuk berusaha untuk memberikan semacam kenyamanan ya untuk bisa beternak itu. Jadi burung ini sifatnya adalah senang bergerombol. Tapi jika sudah menemukan pasangannya maka burung itu akan hidup berdua saja. Waduh, romantis banget ini. Jadi ketika dia masih bujang dia sifatnya suka bergelombor, tapi ketika sudah married bahasanya ya itu dia tidak mau. Jadi dia hanya berdua saja. Wah, romantis. Apalagi di Bali, dulur. Ya, jalak Bali ini rata-rata bisa ditemukan di daerah Buleleng hingga Gilimanuk sebagai pintu masuk dari Pulau Jawa. Jadi habitatnya ini benar-benar asli dan sangat-sangat terbatas. Dan beratnya juga tidak terlalu berat, hanya 107 gram. Jadi sangat tidak terlalu berat Jadi ekosistemnya itu berupa hutan-hutan di mangrove, hutan pantai, hutan rawa, atau hutan di musim daratan dan hutan sabana. Jadi sekarang alhamdulillah populasi jalak Bali sudah menuju kestabilan Satwa daerah ini biasanya di ketinggiannya adalah di ketinggian 210 sampai 1144 meter di atas permukaan laut. Jadi burung Bali ini adalah
jalak Bali ini ngeramnya adalah selama 17 hari. Beda dengan yang burung-burung yang lain yang rata-rata 15 hari. Beda-beda. Jadi tiap burung ada ilmunya sendiri, jadi tidak sama. Jadi kurang lebih sekitar 17 hari itu baru bisa menetas. Gitu. Ini banyak yang harus kita perhatikan ya. Ya biasanya jalak Bali ini berada di semak-semak dan pohon palem yang sangat terbuka dan rata-rata di hutan rimbun dan yang tertutup. Jadi masa jalak Bali itu pernah mengalami suram atau penurunan ketika tahun 1970 dan pernah dilakukan sensus itu hanya 112 ekor saja menurut sensus yang diperhatikan. Tapi alhamdulillah pada tahun 2005 itu yang cukup bisa naik tingkat ininya ya jalak Bali, sehingga banyak peternak-peternak yang memperternakkan atau breeding itu jalak Bali. Jadi benar-benar ini burung yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi ketika itu memang perburuannya liar dan masif sehingga untuk koleksi sehingga harga dijual di domestik dan internasional itu sebetulnya harganya cukup lumayan tinggi gitu. Waktu itu bisa mencapai ratusan juta rupiah waktu itu di pasar gelap gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dilindungi sehingga bisa dikonservasikan. Sekarang sudah mencapai sekitar 1000-an. Jadi cukup lumayan besar di Bali. Cukup menarik ini dulur ya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi satwa liar jalak Bali ini sehingga ada populasinya semakin meningkat. Sehingga mulai tahun 2017 bisa naik terus sampai 2020 itu bisa sekitar 300 sampai 400 ekor. Jadi kebijakan pemerintah benar-benar penangkaran, itu bahasanya seperti itu. Jadi bisa naik sehingga populasinya setelah ditangkarkan dilepas ke habitat aslinya sehingga populasinya semakin meningkat. Jadi burung ini ketika dilepas liarkan itu rata-rata berusia 1 tahun. Agar bisa beradaptasi. Jadi burung penangkaran itu tidak bisa langsung dilepas dalam kondisi yang masih muda gitu. Karena memang alam liar itu alam yang sangat-sangat ganas. Istilahnya ya harus benar-benar kuat sehingga ketika jalak Bali itu sudah setahun bisa dilepaskan kepada alam liar sehingga bisa bertahan hidup dan bisa menambah populasi jumlah burung jalak Bali tadi ini. Itu yang paling penting adalah itu. Cukup menarik dulur, rekan teman baik Dika Jalak. Jadi ini sekedar nambah wawasan, nambah ilmu bahwa semua yang kita kerjakan itu juga ada nilai positifnya. Semua yang kita kerjakan untuk menambah populasi jumlah burung Bali di Indonesia khususnya dan pada umumnya. Oke dulur, silakan kalau berkenan bisa menangkarkan untuk lebih baik lagi. Semoga bermanfaat sekilas tentang ilmu tentang jalak Bali yang cukup menarik dan sangat-sangat bagus dari sisi warnanya, dari sisi bulunya, dan ya nyaman lah bahasanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di Dika Jalak dengan ilmu yang lain, dengan pengetahuan yang lain, sehingga kita bisa menambah wawasan, kasanah pengetahuan, dan kita bisa melestarikan alam Indonesia dengan lebih maksimal. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai agar ada pengetahuan yang lebih maksimal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Matur sembah nuwun.